Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Mang Apuy. Sebelum menonton video ini, Mang Apuy minta dukungannya, keikhlasannya dengan cara bantu like, bantu share, bantu subscribe supaya Mang Apuy bisa lebih semangat bikin video selanjutnya. Dan Mang Apuy beri-beri terima kasih yang udah bantu doa, bantu like, bantu subscribe. Terima kasih banget atas kebaikan teman-teman, kawan-kawan, saudaraku dimanapun berada. Semoga kawan-kawan, teman-teman, saudaraku dimanapun berada diberi kesehatan, diberi keselamatan, dimudahkanlah segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di video kali ini Mang akan mengabulkan, intinya ada suatu permintaan dari salah satu subscriber Mang, tapi maaf nih Mang gak bisa sebutin namanya. Nah, lupa lagi nih namanya nih, ada di HP ini yang sedang dipakai kamera nih. Jadi maaflah Mang baru bisa mengabulkan permintaan ya dari salah satu subscriber Mang. Ya permintaannya sebetulnya udah ada di video yang berapa bulan ke belakang ya Neng ya, ada 4 bulan atau 5 bulan ke belakang. Jadi intinya mah tata cara menyepuh golok anti retak. Nah memang gitu. Jadi Mang sekali lagi minta maaf ya baru bisa mengabulkan permintaan ya. Intinya Insya Allah Mang akan praktekkan cara menyepuh golok supaya enggak retak, sepuhnya sepuh air. Tapi Mang sekali lagi minta maaf, bukan menggurui atau mengajari. Sekali lagi ya Mang minta maaf, bukan mengajari siapapun, bukan menggurui. Ini cuman mau berbagi pengalaman Mang, dikarenakan ada suatu permintaan ya udah beberapa orang lah intinya yang minta, bukan satu atau dua. Cuman maaf ya baru bisa dikabulkan hari ini. Jadi sekali lagi Mang minta maaf nih, bukan menggurui atau mengajari siapapun, dikarenakan ya Mang juga sama masih tahap belajar, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Tapi insya Allah mau diusahakan. Mang juga kan sama belajar sedikit demi sedikit. Jadi Mang enggak mengaku golok mewah atau golok luar biasa ya. Kalau golok Mang ya intinya standar lah, golok petani. Dikarenakan satu Mang juga masih belajar, kedua keterbatasan modal lah intinya insya Allah. Jadi Mang ya insya Allah. Dan sebelum masuk ke tutorial cara menyepuh golok anti retak, Mang mau nge-review dulu ini 2 buah golok, 1 buah pisau, 3 buah nih sebelum masuk ke tutorial nih. Tutorial cara nyepuh golok ini yang pertama dulu, ini golok tebas, materialnya baja Jeep Land Loper. Insya Allah bagus nih, baja Jeep Land Loper nih. Insya Allah ini baja Jeep Land Loper ini. Ini golok tebas, tapi Mang nih dikarenakan intinya enggak ke ladang nih, bambunya udah habis untuk nebangnya, jadi enggak di video ini. Nah isinya pengetesan ke bambunya, insya Allah udah dicoba sama Mang sama bambu, tapi maaf Mang nggak bisa langsung sini dikarenakan ya nggak keburu, nggak sempet ngambil bambunya lagi gitu ya. Ini yang akan dikirim ke kota Indramayu sama ini nih, sama pisau seset. Ini materialnya baja Jeep Land Loper, ini Perwilis Gen 2. Ini pesanan siapa nih? Buka dulu sebelum dibuka goloknya nih. Mana nih? Pesanan Bapak Doni. Semoga Bapak Doni bukan Bapak, kiranya udah masih muda nih, adek nih. Maaf ya Adek Doni nih, goloknya insya Allah nanti sore akan dikirim nih sama pisaunya. Pesanan Dek Doni Oka Irwanto, Desa Junti Kedokan, Desa Junti Kedokan, RT Hiji RW 1 RT 1 RW 1 Blok Sarijen Beselut Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Semoga Adek Doni nonton ya. Ini goloknya ya Dek ya.
Insya Allah jangan khawatir lah, udah diuji sama Mang sama bambu pakai belah kelapa, cuman ya Mang sekarang nggak bisa di video ini karena kan bambunya habis. Insya Allah ini goloknya nih. Untuk tebas ringan, untuk tebas berat cukuplah ini. Ketebalan mencapai 4,5 mili, panjang 30 lebih nih. Daripada kurang dari ukuran ya intinya ya dilebihin daripada sayang dibuang lah, ini lebih dari 30 cm. Udah diasah sama Mang nih, coba. Gagangnya kayu johar, sarungnya juga sama kayu johar. Coba dulu di kertas. Udah diasah nih. Materialnya baja jeep land loper. Udah bisa di kertas gitu. Supaya nggak kelamaan Mang nih masuk ke tutorial penyepuhan nih. Ini satu lagi, ini sama pesanan Dedoni. Ini baja Perwilis Gen 2. Empuk lah. Di kertas bisa dilonggak-lenggok. Nah, ini ngasahnya belum nyentuh batu asah, baru di amplas grip 800. Untuk nyeset, untuk nyembeli kambing juga bisa lah. Ini untuk ke Bogor yang akan dikirim tuh pesanan saya Bapak Mulyadi nih. Pak Mulyadi nih goloknya lagi proses nih. Ini lagi diproses, insya Allah besok ya bisa dikirim sama Mang nih. Ini lagi proses pembuatan sarung, lagi dirapi tuh. Gagangnya udah beres. Bapak Mulyadi di Bogor. Nah emang satu lagi nih. Kalau ini bukan pesanan nih. Ini punya ada lebih bahan satu, ini barusan nih. Ini Perwilis Gen 2. Ini tebas ringan. Mau tebas ringan bisa, ya mau di suatu saat apabila mentok bisa dipakai sembelih. Ini speknya ya spek hampir mirip spek sembelih, tapi untuk tebas ringan, jadi maaf nih. Kalau tebas berat ya kurang berat lah intinya. Dan mata bilahnya nggak terlalu tebal tuh. Ya untuk tebas ringan mah bisa, tapi kalau mentok bisa dipakai nyembelih juga enak gitu. Enak, ini udah agak tipis nih. Tipis tuh. Panjang bilah 25 cm kalau nggak salah, nggak lupa lagi, nggak ada masalahnya. Ya 25 cm, lebar 3,5 lebih sedikit. Ya tebas ringan mas bisa lah. Tapi kalau menurut Mang ya speknya ini ya lebih condong ke sembelih gitu, gitu. Barangkali ada yang minat ini bisa menghubungi kontak WA, siapa yang cepat dia yang dapat nih. Panjang bilah kurang lebih 25 cm ini, kalau lupa lagi nih meterannya nggak ada nih, lupa lagi. Pokoknya nggak kurang dari 25 cm. Lebar ini 3,5 lebih, 4 kurang 3,5 lah. Kalau ada minat nih bisa diorder, siapa yang cepat itu yang dapat, baru beres barusan nih. Supaya nggak kelamaan, sekarang masuk ke tutorial penyepuhan. Nah ini golok yang akan ditepuh supaya enggak retak. Memang Mang juga pernah mengalami gitu, malahan ya bukan sering ya, dulu sering mengalami golok kalau ditepuh suka retak, kadang retak 2, retak 3, kadang sampai retak 6 gitu. Ya diusahakan sama Mang, ya intinya gimana, belajar sedikit dicari gimana supaya golok enggak retak kalau ditepuh gitu. Kelamaan bukannya Mang udah bisa, sama Mang juga masih kadang suka ada retak kalau lagi enggak konsen gitu. Jadi kunci utamanya sebelum bikin golok, nah, lihat dulu bahan golok yang akan dibuat intinya. Kadang kalau suka ada yang mau patah intinya, tapi bukan patah, ada renyah-renyah gitu. Kunci utamanya sebelum dibikin, teliti dulu bahan golok yang akan dibikin. Mulus enggak nih, baku bukan mulus berarti yang enggak ada bintik-bintik mau patah lah intinya gitu. Kan kadang ada yang bintik-bintik suka kelihatan mau patah. Nah,
Jadi kalau bisa jangan dipaksakan dibikin, itu yang pertama. Jadi ya bukan berarti filenya yang mulus yang bagus kan. Kalau bikin golok ya emang pribadi bikinnya dari baja limbah lah terbekas ya, cuman kalau sebelum dibikin diteliti dulu bahannya mulus enggak ada bintik-bintik patah gitu. Takutnya ya pas dibikin mau disepuh kadang retak, itu bisa terjadi kehadiran bahan. Yang kedua, sebelum masuk ke penyepuhan, seudahnya beres di gerinda kayak gini ya, ini pengalaman Mang pribadi, tapi nggak tahu kalau pengalaman orang lain ya. Mang kan masih orang belajar lah gitu, masih ya intinya masih belajar. Kalau udah di gerinda, kalau bisa ininya jangan terlalu tajam. Nah, ini makanan mata bilahnya, coba jelasin. Jangan terlalu tajam ngegerindanya ya gitu. Kalau bisa tajam pakai amplas sedikit begini ya. Supaya kan bekas gerindaan ya bisa saja lah kadang bintik-bintik retak gimana. Jadi kalau Mang pribadi, ini pengalaman Mang pribadi, kalau mau nyepuh golok ya menjaga supaya enggak retak ya. Kalau udah digerinda udah tajam, kadang diseginiin pakai amplas, digosok lah, intinya digosok mata bilahnya itu, mata bilahnya digosok ini sebelum disepuh nih. Yang kedua, sebelum masuk ke penyepuhan. Yang ketiga nih, yang pertama, satu, teliti dulu bahannya. Yang kedua, kalau udah beres di gerinda ya dipakai amplas begini supaya enggak terlalu tajam, supaya enggak kasar lah intinya mah, itu enggak kasar bagian mata bilah ininya. Yang ketiga, cara nyepuhnya, nyelubinnya. Usahakanlah nih sebelum dibakar, usahakanlah, coba deketin kameranya, usahakanlah nyepuhnya kalau bisa yang pertama cara megang gegep nih harus ya intinya konsentrasi dan penuh dengan keikhlasan. Intinya jangan inti lagi nyepuh pikiran lagi kemana-mana. Kalau bisa nih fokuslah ke sini gitu kalau lagi nyepuh. Jadi megang gegep jangan sampai terlalu ya, bukan latihan ya, intinya harus belajar supaya nyelubin ke air minimal ya 1 cm atau 1,5 cm usahakan. Jangan terlalu bisa seluban seluban yang pertama sampai minimal 10 kali, usahakanlah 1 cm atau 1,5 cm. Jadi jangan terlalu istilahnya nyelubinnya ialah jangan terlalu ini sampai setengah badan gitu intinya kalau Mang pribadi nih. Kalau Mang pribadi, tapi kalau orang lain kan beda-beda pengalaman, beda-beda cara pengetahuan ya. Ini pengalaman Mang pribadi, kalau nyepuh ya minimal 10 kali, usahakanlah 1 cm. 1 cm itu cukuplah, 1 cm, kadang 1,5 cm. Kalau udah 10 kali atau lebih dari 10 kali, usahakan 1 cm lebihnya gitu. Jadi nantinya kelihatan bekas sepuhannya, apalagi udah gimana, udah diasah, nantinya bakal kelihatan ini bekas celubannya itu 1 cm atau 1 cm lebih tadi. Mohon bisa dimengerti nih, coba jelasin kamera. Jadi yang pertama, nyelubinnya usahakanlah 1 cm sampai 10 kali. Jadi harus megang dulu, ini latihan, jangan sampai kecelum sampai setengah badan gitu. Nah, tapi Bang sekali lagi bukan menggurui atau menasehati, ini cuma berbagi, menjawab suatu permintaan. Yuk sekarang masuk. Jadi 10 kali mah usahakanlah 1 cm. 1 cm 10 kali mas. Dan satu lagi nih Mang, ada lupa, coba deketin kamera. Nah, cara mengatasi gagang golok, pernah ada yang
WA sama Mang, saya beli golok udah berapa kali, berulang kali, ininya lebih dari 1 kali, kadang 2 kali kayaknya, tapi nggak tahu berapa kali beli golok. Suka patah di ini nih, di bagian kaki, Cara mengatasi golok supaya nggak patah di kaki enteng sebetulnya. Kalau beli golok kan nggak tahu goloknya udah putih kayak gini seumpamanya, gampang, enteng gitu. Cuman dibakar aja pakai kompor, dibalut pakai kain basah. Oh, nggak ada kain lah, anggaplah ini kain lah nih. Ini kain dibasahin, dibalut kayak gini nih, kain basah tapi ya, kain basah dibalut, jangan sampai bilah ini panas, cuman ininya dibakar, bakar aja pakai kompor kayak gini, nyalain, simpan aja di kompor lah sekitar 10 menit atau 5 menit, untuk insya Allah bakalan alot ini kalau dibakar gitu. Bakalan alot. Jadi itu sebetulnya cara mengatasi gagang golok supaya kuat, ya bukan golok, gagang kaki. Jadi dibakar, cuman ininya dibalut sama kain basah ya, dibalut begini, lalu bakar sekitar 5 menit. Jangan, penting usahakan mata bilah jangan sampai panas. Ini aja yang kebakar, yang dibakarnya nih bagian kaki, insya Allah. Yuk sekarang masuk ke penyepuhannya. Dan satu lagi ya, ada yang lupa Mang nih, ada yang lupa. Cara nyelubinnya jangan sampai miring, usahakanlah berdiri gini. Kalau nyelubinnya jangan sampai kena air itu miring gini, usahakanlah berdiri gitu supaya nggak bengkok mata bilah ini kan kalau miring gini kadang-kala suka bengkok gitu. Dia Mang pribadi, jadi kalau mau gini dirilah langsung, cuma nariknya ke belakang, jangan, kalau goloknya agak melengkung di sini nariknya ke belakang, tarik ya gitu. Semoga bisa dipahami. Dan satu lagi nih, banyak lupa yang kalau udah tua nih, usahakanlah membakar bilah di bagian mata bilah harus merata merahnya, di bagian mata bilahnya saja. Usahakan jangan sampai merah ke atas, jangan gitu. Usahakan merahnya di bagian mata bilahnya saja. Gitu. Caranya dimundur majukan, ya. Gitu. Jadi merahnya di bagian mata bilahnya saja. Sambil nyelubin, lihat dulu kelurusannya, takutnya bengkok. Sampai 10 kali mah usahakanlah minimal 1 cm atau lebih gitu, kadang 1,5 cm gitu. Oke, jadi kan mata bilah lurus itu kalau berdiri. Itu
Ini memang lebih dari 10 kali. Kalau udah 10 kali, kadang 15 kali lebih bagus, baru celupin semua. Jangan lama-lama nyelubinnya. Masih panas. Ya pelan-pelan sedikit. Ember lah yang dekat. Masuk dulu sebentar. Mari bang. Coba jelasin kamera. Lihat dulu. Supaya kelihatan. Lah enggak. Jadi kan aman. Jadi ini kan memang lebih dari 1 cm, kadang 1,5 cm nyepuhnya tuh. Coba jelas nggak? Malah nggak retak tuh. Jelas. Nah, ini hasil sepuhannya. Penjelasan di sini sebentar. Coba dekat kamera sini. Jadi penjelasan dari Mang sekali lagi. Yang pertama, teliti dulu bahannya. Ya. Yang kedua, cara bakarnya dimundur majukan supaya merahnya merata. Yang kedua, yang ketiga, ya sebelum dibakar dong tadi ada nuklir. Jadi gini dulu, yang udah digerinda gini, mata bilanya supaya nggak tajam, lalu dibakar, dimundur majukan supaya merahnya merata dan nyelubinnya berdiri, itu jangan miring. Nah gini, jadi nyelubinnya ke air itu diri gini, ya tarik ke belakang ya. Jadi jangan, kalau jatuhnya gini ujungnya nggak kena, jadi tarik ke belakang ini ya. Tarik ke belakang sampai 10 kali, kadang 15 kali ya lebih bagus kan, lebih bagus. Jadi ininya ada tahanan besi ya. Kalau lebih dari 10 kali kan ininya menjadi besi lagi, nggak ngebaja, jadi golok nggak bakal jadi susah patah lah intinya kalau besi gitu kan. Kalau ini yang bagian putih ya, kalau semuanya putih sampai ke atas jadi golok suka patah. Jadi kan kalau 10 kali atau 15 kali ke sini ke belakang, jadi kan ini besi jadi alot, jadi golok ya nggak cepat patah lah intinya, susah mau patah jadi alot kan kalau besi mah gitu ya. Jadi semoga bisa dipahami gitu ya. Dan Mang sekali lagi minta maaf, bukan mengajari atau menggurui, cuman ya menjawab suatu permintaan, berbagi pengalaman tentang pengalaman Mang gitu kan. Beda orang tentu beda paham, beda pengalaman. Ini berbagi pengalaman Mang yang masih belajar. Jadi sekali lagi ya, kemudian sekian dari penjelasan dari Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.